memang betul-betul kita buat Fatayat itu ya nggak ubahnya kegiatan atau aktivitas kayak di pesantren dalam tanda petik. Iya. Kita punya lagi namanya Lembaga Bahsul Masail Fatayat yang baru kita launching di bulan September kemarin. Nah, LBM ini di bulan Ramadan ini menghandle pengajian kitab kuning. Kita. Ya, jadi kemarin alhamdulillah Fatayat itu menjadi salah satu yang terpilih dari 10 delegasi Indonesia yang hadir di Amerika Selatan, tepatnya di Cartagena, Kolombia. Kita nggak cuma jadi delegasi, tapi kita juga diminta untuk sharing. Kayaknya kalau di Fatayat kena penyakit males, kayaknya kok susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Suara NU merasa terhormat dan bersyukur. Teman ngobrol narasumber kami adalah Ketua Umum PP Fatayat NU sekaligus Komisioner KPAI Mbak Hajah Margaret Aliatul Maimunah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga Masnya juga baik sehat ya. Alhamdulillah. Apalagi bulan puasa ya Mbak ya. Ya. Gimana Mbak? Sedang sibuk apa ini? Ya sibuk sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Ya. Sibuk dengan urusan sebagai komisioner KPAI, kita menjalankan tugas. Tetap menjalankan tugas meskipun puasa gitu ya. Tugas pengawasan, kebetulan besok hari Selasa sampai Kamis saya pengawasan ke Denpasar Bali terkait dengan anak dengan HIV AIDS. Kemudian tadi misalnya mewakili KPAI untuk diskusi di Dewan Ketahanan Nasional, bicara beberapa isu terkait dengan pelindungan anak gitu ya. Dan karena juga punya tanggung jawab sebagai Ketua Umum Fatayat, ya tentu dengan tugas-tugas Fatayat selama bulan Ramadan ini kan bulan khusus. Iya. Jadi ada banyak sekali aktivitas Fatayat yang khusus diselenggarakan memang di setiap momentum Ramadan. Iya. Agendanya bertambah kalau bulan Ramadan biasanya. Iya. Nah, iya pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan Mbak Margaret bagaimana menjadi seorang perempuan yang produktif di bulan Ramadan. Mbak Margaret adalah role model kader muda NU, perempuan aktif, produktif dan pasti punya banyak manfaat untuk NU. Kontribusinya diakui insya Allah. Mbak, mungkin banyak yang ingin tahu bagaimana cara Mbak Margaret memanage waktu sebagai seorang komisioner KPAI, sebagai Ketua Umum PP Fatayat dan sebagai istri dari suaminya. Bagaimana Mbak mengatur waktu itu semua? Saya kira yang pertama yang pertama tentu komitmen dengan pasangan dulu. Memahamkan kepada pasangan bahwa kita ini tidak hanya milik pasangan, tetapi kita juga milik umat. Kira-kira begitu ya, milik umat. Dan kebetulan kalau berkaitan dengan aktivitas yang itu kaitannya dengan umat ya, saya miliknya Fatayat, saya juga KPAI gitu kan. Jadi saya kira aktivitas 3 hal inilah menjadi aktivitas yang memang mesti bisa ngatur, memanage kapan harus ini Fatayat, kapan harus agenda dengan KPAI, kapan urusan rumah, kira-kira begitu. Nah, tapi alhamdulillah kan kebetulan pasangan udah selesai nih. Jadi sudah paham kapan saya harus urusan lebih banyak di luar, kira-kira begitu. Nah, kebetulannya lagi kalau di KPAI kan komisioner ya, bukan staf. Jadi kita masih punya kewenangan lebih lah untuk menentukan atau mengatur. Misalnya kalau ada yang mau komunikasi terkait kasus atau konsultasi mungkin, itu kan kita bisa atur waktunya. Kapan yang kiranya kita bisa. Termasuk juga agenda kan ada, kalau di KPAI kan kadang kita juga melakukan kunjungan pengawasan, kadang kita melakukan sharing atau penguatan. Nah itu kan waktunya bisa diatur. Dan di Fatayat juga kebetulan kan sebagai ketua umum. Iya. Jadi yang menjadi penentu utama dalam tanda petik ya terkait dengan aktivitas-aktivitas. Dan tentu kan saya nggak sendiri. Di Fatayat ada banyak sekali pengurus.
Jadi saya bisa memanagenya dengan cara membagi tugas. Misalnya Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, ada banyak aktivitas yang pada saat tidak bulan Ramadan tidak kita lakukan. Dan ini menjadi aktivitas yang full banget, terutama nih untuk bidang dakwah dan juga sosial. Ini full di sini. Meskipun di Ramadan ini, meskipun ya di luar Ramadan ada kegiatan, tapi untuk Ramadan ini rasa-rasanya itu nggak cukup hanya paling sehari sekali. Oh enggak, dari mulai setelah sahur sampai bahkan habis traweh pun kita masih punya agenda, dan itu rutin tiap hari. Gitu. Sebagai Mbak Margaret, aktivis perempuan, sempat merasa mengeluh nggak dengan berbagai agenda dan banyaknya aktivitas gitu, Pak? Sebenarnya saya tipikal yang kalau saya nggak punya aktivitas saya malah pusing. Jadi kadang-kadang bingung juga. Jadi saya kalau diem aja, katakanlah mungkin 1 hari masih oke, kalau capek gitu ya. Tapi kalau udah 2 hari lebih, saya malah pusing kalau nggak punya aktivitas itu, bingung gitu malah. Jadi sepertinya memang udah terbiasa. dengan banyaknya aktivitas ya. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau saya suka sharing katakanlah di status saya gitu ya, pagi ini saya di mana, siang udah di mana, malam itu seringkali yang baca yang malah pusing. Misalnya gitu, pagi di sini, siang udah di sini gitu. Sampai titik-titik gitu ya. Itu. Tapi ya sebagai manusia tentu saya juga sometimes lah itu yang merasa capek ada gitu. Tapi ya seperti saya bilang, kalau saya malah nggak berkegiatan malah saya pusing gitu. Tapi memang di usia muda Mbak Margaret ini sudah sibuk juga, Mbak. Ya kebetulan. Maksudnya misalnya ngurus organisasi atau apa gitu. Iya. Sebelum di Fatayat kebetulan saya kan di IPPNU. Saya pernah sebagai sekum PP IPPNU, kemudian saya pernah jadi ketum PP IPPNU. Setelah jadi ketum PP saya menjadi sekum PP Fatayat. Setelah jadi sekum PP Fatayat saya sekarang jadi ketum PP Fatayat. Jadi sebelum di IPP pun saya udah di PMII gitu ya, dan di PMII juga dikasih amanah pernah jadi ketua Kopri di kampus, pernah jadi ketua PMI-nya di komisariat gitu. Jadi memang ya senang aktivitas dari semenjak kecil, kira-kira begitu. Iya. Makanya saat ini ketika menjadi seorang pejabat, pimpinan organisasi perempuan ya terbiasa ya, Mbak ya. Tapi di Ramadan, Mbak, mungkin ada perbedaan manajemen nggak dalam hal waktu ini? Ya pastilah, karena kan juga ada aktivitas Ramadan yang membuat kita ritme hidupnya berbeda ya. Yang tadinya kita mungkin nggak pernah bangun untuk sahur sebelum subuh misalnya, kita menjadi harus bangun. Kemudian kita kalau habis sahur tidur lagi, itu kan rasanya udah mesti kesiangan gitu kan. Jadi sementara jam kantor kan menjadi agak maju, karena juga kan kalau biasanya mungkin sampai jam 4, ini kan jam 3 udah harus mengejar buka di rumah, mungkin kira-kira sebagian orang kan begitu ya. Jadi saya kira ini sudah mengubah ritme kita dalam kegiatan atau aktivitas selama bulan Ramadan. Belum lagi ketambahan nanti kan ada buka, habis itu traweh, dan belum lagi kegiatan-kegiatan yang mengiringi. Karena kalau di Fatayat itu kita punya aktivitas setiap malam tadarusan. Setiap malam di kantor. Online, dan itu melibatkan semua PW se-Indonesia. Dalam rangka apa tadarusannya? Ramadan aja? Ramadan. Isu Ramadan. Jadi kita bergilir. Misalnya hari ini juz 1 misalnya ya, itu tanggung jawabnya PW mana. Nanti yang lain nyimak. Setelah selesai tadarus, karena kita punya 3 kegiatan biasanya dalam satu waktu itu, ada tahsin. Tadarus ini dimaksudkan juga untuk tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian ada juga tafsir, jadi ada penjelasan, nanti diambil ayat dari yang dibaca itu, 1 ayat apa berapa ayat, kemudian ada penjelasan tafsirnya gitu kira-kira. Dan juga kalau yang tadarus sekalian itu. Dan ada aktivitas-aktivitas lain, menjelang buka ada lagi. Banyak kegiatan-kegiatan Fatayat yang itu memang amaliyahnya rutin kita di Ramadan lah. Kalaupun belum menjadi rutin dulunya, tapi hari ini
memang betul-betul kita buat Fatayat itu ya nggak ubahnya kegiatan atau aktivitas kayak di pesantren dalam tanda petik. Iya. Itu. Pesantren. Ya. Kalau dulu ya di periode kemarin misalnya nggak ada ngaji kitab kuning. Nah sekarang di Ramadan ini kita ngaji kitab kuning. Yang isinya Fatayat ada juga? Fatayat juga. Oh, Masya Allah. Gitu. Karena di Memang Fatayat serba bisa Fatayat ini. di Fatayat kan ada lembaga yang berhubungan dengan dakwah ya, yang ada keterkaitan dikit lah. Satu IHF, Ikatan Hafidho Fatayat. Ada itu ya? Ada. Itu semacam banom berarti Mbak ya? Lembaga. Lembaga. Jadi lembaga ada IHF Hafidho Fatayat. Ini yang megang tadarus setiap malam. Oke. Tahsin, tafsir, dan ada tahfidnya, itu tugasnya dia. Kemudian ada ngaji kitab kuning. Kita punya lembaga lagi namanya Fordaf. Forum Daiyah Fatayat. Masya Allah. Jadi Fordaf ini tugasnya itu harus memproduksi konten ya. Berarti dakwah meskipun 5 menit, kita punya judulnya ngalim, ngaji 5 menit. Yang itu setiap hari kita share. Dulu itu menjelang buka saja. Sekarang teman-teman sahur dan buka. Dan itu melibatkan PW seluruh Indonesia. Jadi memang itu tadi inisiatif PP semua berarti ya? Ini PP ya. Kemudian kita punya lagi namanya Lembaga Bahsul Masail Fatayat yang baru kita launching di bulan September kemarin. Nah, LBM ini di bulan Ramadan ini menghandle pengajian kitab kuning. Tentu isunya soal perempuan, ya, anak gitu ya. Ya. Kalau isu yang konsentrasi Fatayat kan nggak lepas ya, dari dua hal itu kan. Makanya Mbak jadi komisioner KPAI. Semua isu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua aspek itu isunya Fatayat. Gitu. Mbak, saya aja yang mendengar kok capek ya. Masa pengurus Fatayat nggak ada capeknya ini? Memang tidak salah kita mengundang Mbak Margaret. Produktif banget. Nah Mbak, mungkin kita juga ingin tahu sedikit ada program baru apa di Fatayat selain tadi yang disebutkan di bulan Ramadan yang mungkin menjadi prioritas. Mungkin kembali mengulas sedikit ya. Ngalim itu periode kemarin sudah ada. Iya. Tapi hanya sehari 1 kali. Oke. Hari ini kita menjadi 2 kali menjelang buka dan habis sahur, ya kan. Dan ini melibatkan semua daiyah PW. Jadi PW kita minta store juga untuk ngalim ini. Dari inisiasi ngalim di PW punya sendiri juga. Dengan nama yang berbeda-beda gitu, tapi isinya sama. Intinya ada ceramah, nggak panjang, yang setiap hari temanya beda-beda, dan itu kita share di media sosial supaya Fatayat dapat ininya ya, dakwahnya. Kemudian ngaji kitab kuning ini baru, periode kemarin nggak ada. Oke, jadi ini yang baru ya? Ini terbaru. Tapi kita sudah mulai tahun kemarin, karena kebetulan periode Fatayat yang baru kan mulai tahun kemarin. Sekarang dikuatkan. Nah sekarang ditambah. Kalau kemarin ngaji kitab kuningnya kan ya mendengarkan salah satu bunyainya Fatayat, ngaji kitab kuning gitu ya. Terus kemudian kita videokan streaming gitu. Nah sekarang ada khusus lagi ngaji untuk belajar membaca kitab kuning, nahwu sorofnya itu, kayak gitunya. Terus kemudian kitab yang dipilih pun juga yang ada kait-kaitannya dengan isu kita, konsentrasi kita. Oke. Jadi kalau di Ramadan ini 2 yang stressing Mas, bidang dakwah sama sosial. Bidang dakwah sama sosial. Ya, sosial itu ya misalnya kayak bagi takjil, distribusi bantuan. Ya, kayak begitu. Nah, ya Mbak, tadi Mbak di awal sempat bicara soal agenda sebelum beruntung waktunya bertemu soal agenda di Amerika. Mungkin bisa sedikit disinggung ada apa Fatayat ke Amerika? Mungkin bisa disampaikan Mbak ke kita. Iya. Jadi kemarin alhamdulillah Fatayat itu menjadi salah satu yang terpilih dari 10 delegasi Indonesia yang hadir di Amerika Selatan, tepatnya di Cartagena, Kolombia. Nah itu forum internasional yang membahas tentang kanker serviks. Berarti Mbak yang berangkat Mbak? Saya yang berangkat kebetulan. Nah kenapa Fatayat bisa terpilih? Karena kebetulan Fatayat punya kerjasama dengan Bill Gates Foundation.
BMGF itu ya. Nah, isu yang sedang dikerjakan adalah isu terkait dengan kanker serviks. Lanjutannya adalah juga tentang urgensi vaksin kanker serviks. Lebih lanjutnya lagi, alhamdulillah kemarin kita nggak cuma jadi delegasi, tapi kita juga diminta untuk sharing tentang apa yang sudah dilakukan oleh Fatayat terkait dengan isu itu gitu. Kita sampaikan bahwa untuk masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim, ini kalau mau membangun kepercayaan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya atau urgensi vaksin atau mengeliminir kanker serviks gitu ya, itu nggak bisa melepaskan dari yang namanya tokoh agama itu, karena masyarakat kita mayoritas Muslim. Betul. Dan kadang-kadang lebih dipercaya tokoh agama dalam menyampaikan, ketimbang dari pemerintah gitu ya. Jadi di sini Fatayat memerankan itu sebagai bagian dari organisasi berbasis keagamaan ya, kepanjangan dari PBNU. Fatayat melakukan itu. Jadi kalau di Fatayat Mas, yang namanya daiyahnya Fatayat itu nggak cuma ceramah agama isinya. Iya. Tapi ceramah tentang isu perempuan, isu anak itu menjadi materi. Menyampaikan tentang stunting itu harus paham daiyah Fatayat. Menyampaikan juga termasuk tentang urgensi perhatian kita nih terkait dengan kanker serviks. Nah, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam hal ini atau pemimpin perempuan dalam hal ini itu sangat penting supaya masyarakat menjadi terbangun. Sama dengan dulu ketika waktu zaman kepemimpinan Pak Soeharto ya, ketika meyakinkan soal KB misalnya, kan nggak bisa meninggalkan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Nah, ini juga sama. Gitu. Jadi peran organisasi masyarakat sipil itu sangat menentukan banget. Kebijakan yang akan diterapkan baik. Nah, tapi di sana gimana Mbak? Ada berapa negara, kemudian yang lain respon terhadap Indonesia dalam hal ini Fatayat bagaimana? Kalau yang hadir banyak banget ya Mas, hampir semua benua ada. Tapi saya melihat kemarin kalau Asia itu lebih didominasi oleh Indonesia. Itu. Karena saya nggak melihat dari beberapa negara yang lain. Yang lain juga bingung, Indonesia banyak banget gitu kan konsentrasinya di sini. Kebetulan kan kita difasilitasi oleh Bill Gates Foundation ke sana itu. Jadi ya meskipun jauh luar biasa ya, 38 jam perjalanan menuju ke sana gitu, tapi ya alhamdulillah. Ya saya kira Indonesia juga cukup memberikan warna dalam pertemuan itu, karena selain saya sharing, dari Kementerian Kesehatan juga sharing, dari Kementerian Bappenas juga sharing, kemudian dari Kementerian Pendidikan juga sharing, gitu. Karena ternyata kan kanker serviks ini harus diwaspadai dari usia remaja Mas, 15 tahun. Iya betul Mbak. Dan sekarang kan menjadi ancaman nyata ya buat perempuan-perempuan di Indonesia. Kerentanannya lebih kepada perempuan, meskipun ternyata laki-laki juga bisa ada bahayanya juga gitu. Tapi ada tindak lanjut apa dari pertemuan itu Mbak nanti yang mungkin berkontribusi terhadap pencegahan? Yang jelas kan program Fatayat masih berjalan nih, yang dengan Bill Gates ya. Jadi kami selain tokoh perempuan, tokoh agama yang perempuan, kita juga minta beberapa tokoh dari NU untuk berbicara soal urgensi vaksin ini, gitu. Vaksin berarti vaksin kan ada nih vaksinnya. Outputnya gitu, vaksinnya vaksinnya. Vaksinnya gitu kan. Tapi kan ketika bicara vaksin, tentu kan harus diiringi dengan ini loh, kasus ini udah bahaya banget nih kanker serviks, udah banyak nih yang kena. Dan kalau kena hampir nggak bisa selamat, misalnya begitu loh Mas. Jadi kan harus dipahamkan ke orang-orang. Betul Mas. Kemudian kewaspadaan. Bisa tertular lewat mana? Orang kan asumsinya kalau nggak paham nih, itu kan penyakit kayak HIV. Iya. Jadi yang kena pasti orang yang nggak beres. Kan asumsinya begitu. Padahal itu sangat mungkin tertular melalui toilet umum misalnya, karena nggak bersih gitu ya. Itu sangat mungkin gitu. Nah tentu ini kan yang kemudian harus mau dari mana dapatnya gitu ya. Tapi kan ini penting karena kalau udah kena itu hampir nggak susah untuk ditolong gitu, kira-kira begitu. Nah satu lagi nih Mbak, biasanya masyarakat kita tuh memang takut dokter Mbak. Ya artinya ngomongin soal penyakit dibawa berobat ke dokter tuh malah kadang-kadang bukan takut dokter,
takut mengetahui kenyataan saya sakit gitu loh Mas. Begitu ya Mbak ya? Iya, kan Fatayat punya juga tuh kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam. Kebetulan Siloam itu memberikan program tes gratis untuk deteksi kanker payudara. Itu aja meskipun gratis nih. Teman-teman Fatayat nggak semuanya langsung ambil. Padahal maksudnya itu ini kan gratis supaya bisa mendeteksi terlebih dahulu. Jadi kalau deteksinya lebih cepat itu sangat mungkin menolong lebih cepat. Karena biasanya itu kan kalau udah sakit periksa itu udah stadium yang keberapa yang sulit untuk dibantu kan, diselamatkan gitu. Tapi itu pun nggak semuanya juga. Aduh gimana ya, aku malah takut nih kalau terima kenyataan ternyata aku kena misalnya gitu loh. Jadi daripada udahlah bodoh amat itu urusan nanti, akhirnya mending nggak usah periksa. Kira-kira gitu. untuk mengajak yang efektif biar tidak takut, biar mau memberanikan itu gimana tuh Mbak? Itu yang kemudian akhirnya butuh edukasi kan, penguatan. Bahwa kalau misalkan nggak diperiksa lebih dini, deteksinya nggak lebih dini, sulit tertolong untuk diselamatkan. Ini yang kemudian butuh untuk difahamkan kepada masyarakat. Nah di Ramadan ini nanti sambil dilaksanakan juga programnya, masih berjalan juga? Masih berjalan. Kemarin juga masih minta beberapa tokoh agama ya, termasuk tokoh PBNU untuk bicara itu. Niatnya adalah sosialisasi ini juga perlu dipublish loh melalui media sosial. Betul. Supaya jangkaunya lebih banyak gitu kan, lebih luas. Yang mengetahui bahwa penting ini kita untuk mulai mewaspadai kanker serviks gitu kira-kira. Oke, Mbak, kita kembali ke soal Ramadan Mbak ya. Iya. Anak-anak muda itu kadang-kadang salah mengartikan bahwa seolah-olah Ramadan itu kita bisa bersantai-santai, bahkan berleha-leha gitu, atau bermalas-malasan. Mungkin tadi kan sudah diceritakan Mbak Margaret cukup produktif dan menurut kami insya Allah maslahat ya. Amin. Mungkin ada pesan, ada tips agar kita bisa mengisi Ramadan dengan tetap produktif tuh seperti apa Mbak? Saya kira mungkin yang pertama niat dulu ya. Niat. Ya, satu niat, yang kedua memahami bahwa ini bulan Ramadan loh, bulan yang mulia, bulan istimewa, bulan yang dijanjikan ada banyak pahala berkali lipat nih kalau kamu berbuat kebaikan. Ini yang kemudian kita tanamkan ya ke teman-teman, ke anak-anak muda gitu. Wah, berarti kalau aku berbuat baik aja berkali-kali lipat nih kira-kira kalau di Ramadan. Itu yang kemudian kita kuatkan ke anak-anak remaja kita gitu ya. Adik-adik remaja kita supaya menjadi pemicu, menjadi motivasi supaya di Ramadan ini nggak memilih lebih baik tidur aja gitu kan kira-kira, tapi lebih memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas tidak hanya seperti biasanya, malah bisa lebih produktif. Karena apa? Karena ada dorongan tadi. Wah, pahalanya bisa berkali lipat nih kalau kita berlaku hal positif di Ramadan ya. Nah, kalau ini sudah dapat gitu kan, maka tentu niat dibarengi kemudian dengan komitmen. Komitmen apa? Misalnya mulailah berpikir bahwa ada amalia yang itu sifatnya individual, yang itu kita kerjakan. Mungkin kan ada orang nih, kalau saya dulu kan dari kecil usahakan di Ramadan ini bisa khatam. Ayo berapa kali targetnya, kan begitu. Kalau kita udah punya target berapa kali, berarti kan kita udah tahu, setiap hari saya harus ngejar selesai seberapa. Kalau cowok mungkin oke lah, kalau misalkan mau khatam 1 kali misalnya ya, 1 hari 1 juz selesai. Tapi kalau cewek, kan nggak bisa, karena kita punya menstruasi. Jadi kita harus punya jaga-jaga, punya strategi tertentu, punya stok lah, sehari nggak bisa 1 juz misalnya. Betul. Nah itu bagian dari amaliyah yang sifatnya personal kan, atau termasuk misalnya kalau aku bangun malam, itu nggak cuma sahur tok, tapi mungkin sebelum sahur bisa tahajud, bisa apa gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan. Nah, itu komitmen personal ya. Tapi jangan lupa bahwa di Ramadan ini juga ada banyak aktivitas-aktivitas yang itu bermanfaat untuk umat, lebih banyak manusia lah, lebih banyak masyarakat lah. Misalnya aktivitas sosial yang tadi Fatayat lakukan, berbagi takjil, kemudian aktivitas bantuan sosial apa gitu ya, sembako misalnya apa gitu. Termasuk juga aktivitas yang bareng-bareng dengan Fatayat, tadarusan, kemudian ngaji, kemudian apa, banyak sekali yang saya kira itu kembali di awalnya adalah niat, komitmen, list aja agenda-agenda mana yang itu aktivitas pribadi dan aktivitas sosial, kemudian ya dijalankan, diatur
mengikuti ritmenya Ramadan. Waktunya sahur ya sahur, waktunya buka secukupnya, ininya, kemudian biar bisa tetap menjalankan trawehnya, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Oke, Mbak, tapi masih ada tantangan-tantangan yang disampaikan dari anak-anak muda ini. Katanya memang yang sulit kita hadapi itu melawan rasa malasnya. Mungkin dari Mbak Margaret dari pengalaman, kemudian dari berguru, mungkin ada nggak Mbak amalia khusus yang bisa menghilangkan rasa malas sehingga bisa produktif di bulan Ramadan ini? Kayaknya kalau di Fatayat kena penyakit males, kayaknya kok susah ya, gitu. Males ini kan karena kita terbiasa personal. Nah, sementara kalau kita di dalam masyarakat, dalam komunitas gitu ya. Ini kan saling mengingatkan. Terus aktivitasnya kan bareng-bareng. Oh, agenda ini ya, sekalian buka puasa bareng. Nah, itu semangat. Memang harus dibiasakan. Iya, jadi kayak ada yang narik gitu loh. Kalau itu dikerjakan bareng-bareng. Gitu ya. Kalau yang individual mungkin ya tergantung komitmen individu ya. Tergantung niat dan komitmen individu. Tapi kalau yang bersamaan kan terdorong. Yang tadinya aku males tadarus, oh iya dengan teman-teman ya. Oh, akhirnya ikut dengerin. Hari ini tafsirnya tentang apa ya? Nah, kan dengerin gitu. Jadi akhirnya itu ya karena ada semangat dalam komunitas, dalam kebersamaan, dapatnya nggak cuma ilmu itu, tapi silaturahimnya masih terjaga. Nah, inilah menjadi pemicu kayaknya ya, nggak mungkin males. Oke. Nah, Mbak, di bulan Ramadan ini apa yang ingin disampaikan harapan Mbak sendiri di momentum Ramadan kali ini? Ya saya berharap sahabat-sahabat Fatayat bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini dengan lancar, dengan sukses. Kalaupun ada hal-hal yang bersifat kesehatan reproduksi ya, tergantung kesehatan reproduksinya sahabat-sahabat Fatayat yang perempuan ini membuat ibadah Ramadannya menjadi terhambat, menjadi nggak sempurna maksudnya. Ya kita mesti ikhlas menjalani itu, tapi kita juga tetap mengisi Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang sebagaimana biasa. Malah justru kalau saya kan harus lebih nih selama bulan Ramadan. Aktivitas sosial, aktivitas ibadah, baik itu yang sifatnya personal maupun komunitas itu tetap dilakukan, dan kita semua pasti mengharapkan semoga yang kita lakukan itu akan terpenuhi dengan limpahan keberkahan ya untuk kita, dan kita semua mendapatkan berkahnya Ramadan. Kita nggak tahu apa itu, tapi mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya gitu kira-kira. Amin. Alhamdulillah. Makasih Mbak. Sama-sama atas Mas. waktu dan bersedia mampir ke Suara NU setelah berapa tahun, 1 tahun yang lalu kayaknya Mbak ya. Demikian pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Mbak Margaret Aliatul Maimunah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Dan yang paling penting apa yang dikerjakan oleh Mbak Margaret di Fatayat memberikan banyak manfaat untuk kita semua, untuk NU dan untuk agama dan bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.